Bapak Ibu, para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh yang indah ini, Allah masih takdirkan kita bisa salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa sudah hari Ahad lagi. Sepertinya baru kemarin saya berdiri di Ngerso Panjenengan Sedoyo, sekarang sudah kesini lagi. Ternyata begitu cepat waktu berjalan. Dan tidak lama lagi pula kita akan menyebut tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Tamu istimewa yang setahun sekali bertemu di hadapan kita semua. Karena tamu istimewa, maka harus kita istimewakan agar kita benar-benar mendapatkan banyak hikmah, manfaat, dan keutamaan selama kita bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga semua tidak ada yang merasa lu kok cepeti Ramadan istiqomah. Karena memang setidaknya ada tiga sikap bagi orang yang ketika Ramadan tiba. Ada yang justru malah tidak suka dengan Ramadan datang. Kenapa? Mungkin barangkali biasanya kalau siang hari itu waktunya bekerja. Kemudian Ramadan tiba, harus mengekang hawa nafsu, tidak makan, tidak minum dalam kondisi kerja. Mungkin karena itu dia merasa tidak suka dengan kehadiran Ramadan, atau tidak sukanya karena memang dia bukan orang yang ahli ibadah. Begitu Ramadan tiba, orang ini kemudian merasa tidak nyaman, apalagi orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, tentu amat sangat tidak suka dengan kehadiran Ramadan. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang seperti itu, tentu tidak ada. Tetapi tentu saja ada di luar sana orang-orang yang tidak gemar ke masjid, tentu tidak suka dengan kehadiran Ramadan. Ada yang kedua, Ramadan dengan tidak ada Ramadan biasa. Ya. Ramadan teko, gak Ramadan teko ya biasa wae, tidak ada yang istimewa ketika Ramadan tiba. Dan ini juga harusnya tidak ada pada diri kita. Kalau itu yang kita lakukan, sikap seperti itu, maka selama Ramadan yang kita jumpai selama ini, sepertinya tidak ada manfaatnya sama sekali Ramadan tiba di hadapan kita. Dan kita berharap kita orang-orang yang Allah kategorikan fastabiqul khairat, orang-orang yang menyebut Ramadan dengan sukacita dan berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena itu kita wajib harus bangga dan senang dengan kehadiran Ramadan. Makanya ucapannya marhaban ya Ramadan. Ucapan marhaban itu tidak semua kalimat atau ungkapan atau sesuatu tamu yang istimewa diistilahkan marhaban, kecuali pertama Ramadan. Seperti juga ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW saat kaum Ansor menemui Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, disambut dengan marhaban ya Rasulullah, selamat datang Rasulullah. Makanya diucapkan dengan pakai rebana, saking bangganya dengan kehadiran Rasulullah SAW. Kalau manusia datang di rumah kita, ya, maka tidak diucapkan marhaban. Mungkin barangkali cuma ahlan wasahlan, selamat datang bihudurikum, dengan kehadiran kalian semua. Kalau ada orang punya hajat, itu biasanya ditulisi ahlan wasahlan, selamat datang, bukan marhaban. Marhaban itu ungkapan yang spesial, ya, ungkapan yang diungkapkan bagi
tamu yang sangat istimewa, yaitu Ramadan. Ramadan itu maknanya membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita yang selama ini kita kumpulkan selama setahun. Saat Ramadan tiba, dosa-dosa kita bakar habis agar kita tidak punya dosa. Karena yang membawa beban berat hidup kita itu bukan karena persoalan-persoalan duniawi, tetapi persoalan dosa yang masih ada dalam diri kita. Sehingga saat Ramadan kita tentu senang dan bahagia karena semua dosa-dosa hamba orang yang mengharapkan Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum Ramadan tiba, saya pesan titip, dan ini pesan Rasulullah SAW bagi bapak ibu yang punya hutang, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah. Saat dulu pernah tidak puasa Ramadan karena ada uzur, maka saat ini kesempatan terakhir untuk kita membayar. Ibu biasanya kalau punya hutang Ramadan itu jangan ditunda, harusnya ya di bulan Syawal dulu. Tapi kalau kemudian sampai lupa, Syawal gak disaur, kok ternyata sekarang sudah mau Ramadan lagi, maka harus segera dilunasi. Karena hutang kalau tidak dilunasi, nanti di akhirat akan ditanyakan, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, diingatkan anak-anaknya yang dulu mungkin karena sesuatu, karena datang bulan atau karena apa tidak puasa, maka wajib mengganti di hari yang lain. Ya, ini bulan Syawal, sebentar lagi Ramadan. Bagi yang punya hutang, hendaknya kita segera lunasi. Yang kedua, kita berupaya untuk berbuat baik kepada siapapun sebelum Ramadan tiba. Boleh juga saling bermaafan di antara kita, agar ketika Ramadan tiba ini hati kita bersih, tidak punya salah dan dosa kepada manusia. Apalagi kemudian kita atau siapapun pernah melakukan kezaliman. Apa zalim itu? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kopiah itu di kepala tapi ditaruh di kaki, nah itu namanya zalim. Sepatu itu di bawah di kaki tapi ditaruh di kepala, itu namanya zalim. Kezaliman itu ada 3. Pertama, kezaliman kepada Allah. Yang kedua, kezaliman kepada diri sendiri. Yang ketiga, kezaliman kepada orang lain. Kezaliman kepada Allah itu seperti apa? Di antaranya adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada zat yang mampu menolong kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada selain Allah, bahkan menyembah selain Allah, itu syirik yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Atau melakukan dosa kepada Allah yang lain, meninggalkan sholat itu zalim, meninggalkan perintah Allah itu kezaliman yang luar biasa. Nah, kalau sekarang kita sudah bertaubat, maka semua hal-hal yang diperintahkan Allah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Yang kedua adalah kezaliman kepada diri sendiri. Seperti apa kezaliman pada diri sendiri itu? Ya, mestinya es teh itu enak, halal, tapi yang diminum bukan es teh tapi arak, khomer. Nah, itu kan merusak dirinya sendiri. Namanya zalim dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang kemudian melakukan dosa kezaliman dirinya sendiri, maka saatnya sekarang kita berhenti, bertaubat, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga adalah kezaliman kepada
sesama manusia kepada orang lain. Kalau kezaliman kepada Allah, kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh tidak mengulangi lagi, maka Allah pasti akan mengampuni. Termasuk kezaliman kepada diri sendiri, bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan ampuni semua dosa-dosa kita, asalkan al-iqla', meninggalkan semua apa yang sudah selama ini kita lakukan. Lalu an-nadam, ketun kailok, kapok kailok, tidak seperti ketunnya kita makan lombok, namanya kapok lombok, seperti yang gebres ya, tapi ya besok lagi tambah semangat. Nah, itu namanya kapok lombok, jangan seperti itu ya. Kalau taubatan nasuha itu seperti orang sunat itu ya. Nggak ada ceritanya orang sunat seneng karena dapat uang banyak, besok sunat lagi, nggak akan ya. Ya cuma sekali seumur hidup. Nah, seperti itu. Tetapi persoalannya ketika kita zalim kepada manusia, ini persoalannya jadi panjang. Allah tidak akan mengampuni dosa sesama manusia selama manusia itu tidak saling memaafkan, tidak saling legowo, ikhlas menerima maaf dari siapapun. Ini yang tidak mudah. Apalagi kemudian kezaliman, kesalahan kepada orang banyak. Nah, makanya orang yang kalau punya jabatan ini kalau melakukan kezaliman itu berat urusannya gitu. Kalau dosa itu dosa dipikul sekian orang banyak. Ketika mendolimi satu orang, dosanya cuma satu. Tapi kok kalau kezaliman kepada masyarakat banyak, maka ini persoalannya jadi panjang. Karena jadi pejabat itu ya gampang-gampang mudah, ya susah-susah mudah, tergantung bagaimana orangnya. Mungkin di sini ada siapa? Mungkin ketua RT. Nah, ketua RT juga pimpinan, bertanggung jawab kepada anggota RT-nya, mungkin ketua RW. Nah, ketua RW itu juga kalau punya dosa kepada bawahannya, dosanya itu harus minta maaf satu-satu. Tetapi bagi pemimpin, pejabat publik yang adil, maka oleh Rasulullah SAW itu nanti di akhirat kata Rasulullah akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Nanti jaminannya surga. Apalagi pemimpin yang adil, kemudian masyarakatnya bawaannya suka cinta, lalu mendoakannya, didoakan orang banyak. Nah, maka kalau punya jabatan harus benar-benar kita jaga agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar adil, karena keadilan itulah yang mengantarkan kita akan mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau kita salah dengan orang lain, wajib minta maaf, tidak bisa tidak. Ya, tidak harus diungkapkan dengan ucapan saya dulu ini. Yang penting mereka ridho ya sudah. Tidak usah diungkap-ungkap yang dulu-dulu, yang penting mereka ridho, maafkan. Insya Allah kalau sudah dimaafkan, Allah pasti akan memaafkan semua dosa di antara kita. Nah, ini Ramadan sebentar lagi tiba. Kita mudah-mudahan dalam urusan hakul adam sudah tidak ada tanggungan lagi. Termasuk juga mungkin kalau punya hutang, piutang, apapun lah bentuknya, atau janji, ya saatnya sekarang harus ditepati dan dikembalikan kalau punya hutang sebatas kemampuan yang maksimal, ya. Atau kalau mungkin punya hutang kreditan, ya, ya berupaya untuk melunasi, ya. Jadi agar Ramadan ketika tiba ini kita nyaman, ya tidak punya beban apapun, kecuali kemudian kita lebih nikmat menjalani ibadah puasa. Puasa itu rasanya nikmat, manakala kita ini sudah tidak punya hubungan beban kepada siapapun, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, begitu banyak nikmat, rahmat, naungan yang Kau curahkan pada kami. Nikmat sehat, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, nikmat apapun yang kami rasakan. Begitu amat sangat banyak dan luas ya Allah. Jangan cabut nikmat dari kami ya Allah. Berikan nikmat yang selalu kami bisa syukuri ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari segala ujian, cobaan yang menimpa pada diri kami ya Allah. Berikan keluarga kami keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak dan keturunan kami ya Allah anak yang salih dan salihah, keturunan senantiasa membanggakan kepada kami selaku orang tua. Jadikan ya Allah kami semua menjadi hamba-Mu yang mencintai semua ibadah yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Dan ampuni semua dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau ambil ya Allah. Berikan kesempatan kami memperbaiki diri kami sebelum ajal menjemput kami. Berikan kesempatan kami untuk senantiasa menjumpai hari-hari kami dengan senantiasa istiqomah beribadah ya Allah. Berikan kami ya Allah rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, usia yang manfaat dan barokah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.